Cekot 7 Agustus tahun 2025. Bangkok, Thailand memancang target tinggi dalam perhelatan SEA Games 2025 yang akan digelar pada 3-18 Desember di 3 kota besar, Bangkok, Chonburi, dan Songkhla. Tak tanggung-tanggung, sebagai tuan rumah, negeri Gajah Putih menargetkan 234 medali emas dari total 574 yang diperebutkan di 50 cabang olahraga. Namun, sorotan terbesar justru tertuju pada cabang sepak bola yang akan mempertandingkan 4 nomor sekaligus: sepak bola putra U22, sepak bola putri futsal putra futsal putri. 4 nomor, 4 peluang emas, dan Thailand tak ingin melewatkan satu pun. Ambisi besar pun digaungkan oleh Federasi Sepak Bola Thailand FET, menyapu bersih seluruh medali emas sepak bola di SEA Games 2025. Thailand bertekad sapu bersih 4 medali emas di cabur sepak bola SEA Games 2025 sebanyak 574 medali emas dari total 50 cabang olahraga cabur akan diperebutkan di SEA Games ke-2025. Thailand selalu tuan rumah menargetkan 234 medali emas, setara dengan hampir 40% dari total medali emas. SEA Games 2025 akan mempertandingkan total 4 nomor di cabang olahraga sepak bola. Keempat nomor tersebut adalah sepak bola putra, sepak bola putri, futsal putra, dan futsal putri. Futsal putri dari 4 nomor itu, hanya sepak bola putra yang diperuntukkan bagi pemain berusia 22 tahun ke bawah. Menurut laporan dan Tri, FET telah memasang target ambisius untuk menyapu bersih semua medali emas di sepak bola. Futsal putra dianggap sebagai cabur yang paling memungkinkan dimenangi oleh tim tuan rumah. Kemampuan Thailand di futsal putra telah terbukti di tingkat regional dan kontinental selama bertahun-tahun. Thailand telah beberapa kali berpartisipasi di Piala Dunia dan menunjukkan dominasinya di Asia Tenggara. Di cabur futsal putra, Indonesia bisa dikatakan menjadi pesaing terberat bagi Thailand. Untuk futsal putri, tantangannya lebih berat karena Thailand baru saja kalah dari Vietnam di final Piala AFF awal tahun ini. Namun, pencapaian menjadi runner-up Piala Asia dan lolos ke Piala Dunia bisa mendorong kepercayaan diri Thailand. Di sepak bola putra, Thailand pernah menjadi kekuatan nomor 1 di ASEAN dengan 16 medali emas. Akan tetapi, dominasi mereka dirusak oleh Vietnam dan Indonesia dalam 3 edisi terakhir. Thailand terakhir kali meraih medali emas sepak bola putra di SEA Games pada edisi 2017 di Malaysia. SEA Games 2025 merupakan kesempatan bagi timnas U22 Thailand untuk merebut kembali status Raja ASEAN. Selain sektor putra, Thailand juga mengalami kesulitan di sepak bola putri. Sejak meraih medali emas edisi 2013, mereka selalu kalah dari Vietnam dalam 2 dari 3 final terakhir. Pada edisi terakhir, Thailand bahkan gagal menembus partai puncak usai kalah dari Myanmar di semifinal. SEA Games 2025 akan berlangsung di Bangkok, Chonburi, dan Songkhla pada 3-18 Desember mendatang. Thailand berencana mengirim lebih dari 2.100 atlet untuk berpartisipasi dengan target menjadi juara umum. Ambisi Thailand, jadi raja sepak bola Asia Tenggara lagi. Target menyapu bersih 4 medali emas bukan sekadar strategi nasionalisme dalam olahraga, tapi juga bagian dari misi Reclaim the Throne, terutama di nomor sepak bola putra dan putri yang dalam beberapa tahun terakhir mulai lepas dari genggaman. Menurut laporan dan Tri, FET menaruh perhatian khusus pada cabang sepak bola sebagai simbol supremasi di Asia Tenggara. Sejak lama, sepak bola adalah kebanggaan nasional Thailand, dan SEA Games selalu menjadi panggung utama untuk menunjukkannya. Dominasi tertunda. Terakhir kali sapu bersih terjadi kapan? Thailand pernah mencicipi momen keemasan ketika berhasil meraih medali emas di semua nomor sepak bola, terutama saat dominasi mereka belum tergoyahkan oleh kekuatan baru seperti Vietnam dan Indonesia. Namun, dalam 3 edisi terakhir SEA Games, supremasi itu mulai runtuh. Sepak bola putra, terakhir emas diraih pada SEA Games 2017 di Malaysia. Setelah itu, Vietnam 2019 dan 2021 dan Indonesia 2023 menggeser Thailand dari singgasana. Sepak bola putri, Thailand terakhir juara pada SEA Games ke-2013.
Sejak itu, Vietnam menjadi musuh abadi yang selalu menyulitkan di partai final. Futsal putra masih jadi andalan dan langganan juara. Futsal putri terpeleset dari Vietnam di Piala AFF 2025. Jati kambuk untuk bangkit di rumah sendiri. Dengan situasi itu, menyapu bersih 4 medali emas di edisi kali ini akan menjadi pernyataan tegas bahwa Thailand masih yang terbaik di ASEAN. Peluang terbesar, futsal putra masih jeti lumbung emas. Dari 4 nomor, futsal putra dipandang sebagai sektor dengan peluang terbesar meraih medali emas. Tim futsal putra Thailand telah menunjukkan dominasinya tidak hanya di ASEAN, tetapi juga di kancah Asia dan dunia. Juara AFF berkali-kali langganan semifinal Piala Asia, beberapa kali tampil di Piala Dunia. Futsal Indonesia memang jadi pesaing terberat, terutama sejak perkembangan tim futsal Indonesia melesat tajam dalam 5 tahun terakhir. Namun Thailand masih unggul dalam pengalaman dan infrastruktur. Sepak bola putra. Status Raja ASEAN dipertaruhkan. Thailand adalah negara tersukses dalam sejarah sepak bola putra SEA Games dengan 16 medali emas. Tapi kejayaan itu sudah terlalu lama. Dalam 3 edisi terakhir, mereka gagal total. SEA Games 2025 menjadi momen penting untuk membalikan keadaan. Pesaing utama, Indonesia U22. Juara bertahan, solid di bawah arahan pelatih Eropa. Vietnam, disiplin taktik tinggi dan kuat secara mental. Malaysia dan Myanmar, siap menjadi kuda hitam. Pelatih Timnas U22 Thailand dipastikan akan diberi mandat khusus untuk membawa pulang emas. Tekanan besar menanti, apalagi bermain di rumah sendiri dengan ekspektasi publik yang tinggi. Sepak bola putri, jalan terjal menuju final berbeda dengan futsal, jalan di sepak bola putri jauh lebih menantang. Thailand mengalami kesulitan dalam 3 edisi terakhir SEA Games. SEA Games 2013, juara SEA Games 2017 dan 2019. Gagal kalahkan Vietnam di final SEA Games 2023. Gagal ke final, kalah dari Myanmar di semifinal. Namun, modal positif hadir dari keberhasilan Thailand menjadi runner-up Piala Asia Wanita dan lolos ke Piala Dunia Wanita ke 2023. Ini memperkuat moral dan kepercayaan diri skuad wanita asuhan federasi. Futsal putri bangkit setelah kalah dari Vietnam. Thailand sempat kecewa usai kalah dari Vietnam di final AFF Futsal Women's Championship 2025. Namun kekalahan itu diakini jati titik balik. Thailand akan tampil all out untuk membalas kekalahan tersebut. Dukungan penonton tuan rumah dan infrastruktur latihan yang memadai jati keunggulan utama. Vietnam, Indonesia, dan Myanmar diperkirakan jadi batu sandungan paling berbahaya di cabang ini. Strategi besar di balik target 234 emas. Target 234 medali emas yang dipasang Thailand tidak main-main. Itu berarti hampir 40% dari total emas yang tersedia akan coba dikunci tuan rumah. Strategi itu melibatkan 2.100 lebih atlet dikirimkan persiapan matang sejak awal 2024. Rotasi pelatih dan seleksi ketat di semua cabang memaksimalkan kekuatan di cabur andalan seperti angkat besi, taekwondo, atletik, dan sepak bola. SEA Games 2025. Format baru, tantangan baru SEA Games edisi ke-33 ini akan menggunakan format yang lebih ketat dengan pengurangan jumlah cabang eksibisi. Khusus sepak bola, hanya pemain U22 yang boleh tampil di sektor putra, sementara sektor putri dan futsal tetap terbuka bagi pemain senior. Kompetisi akan digelar di 3 kota dengan pembagian sebagai berikut: Bangkok, pusat utama upacara pembukaan dan cabang besar seperti sepak bola putra dan putri. Chonburi, fokus pada cabur indoor termasuk futsal. Songkhla, beberapa cabang bela diri dan olahraga pantai. Bagi Thailand, SEA Games 2025 lebih dari sekadar ajang olahraga. Ini soal martabat nasional, harga diri sebagai raksasa Asia Tenggara, dan momentum pembuktian generasi baru atlet. Menyapu bersih 4 medali emas di cabang sepak bola akan menjadi simbol bahwa Thailand masih pemegang mahkota di kawasan ini. Namun jalan menuju puncak tidak akan mudah. Dengan Vietnam dan Indonesia yang semakin kuat dan tekanan bermain di rumah sendiri, akankah ambisi besar ini menjadi kenyataan
atau malah berujung tekanan dan kekecewaan? Cekot Ted akan terus mengawal perjalanan Thailand di SEA Games 2025, terutama di cabang sepak bola yang penuh gengsi ini.